Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Yang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, apalagi yang sudah menonton di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru. Tepatnya saya mulai harinya besok, hari Kamis, hari Jumat sampai batas waktu hari Sabtu ya, tetap di 3 hari ke depan. Kalau tanggalnya ya tanggal 17, tanggal 18, sampai tanggal 19. Tentunya masih di bulan Juni ya, 2025 saat ini. Oke ya, untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema. Ya. Fakta inilah yang muncul buat kalian ya. Oke, bagaimanakah faktanya nantinya? Ya, silakan ditonton, disimak, jangan skip agar tidak terjadi untuk salah memahami. Next, lanjut ya, setelah zodiak Scorpio, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Di sini ada Aquarius, artinya Aquarius akan kita tarik energinya, akan kita bacakan. Oke, sekarang kita lihat untuk asmara Aquarius memasuki minggu ketiga bulan Juli. Aquarius asmara, kartu utama muncul petunjuk The Moon. Ada matahari bulan bersamaan sama 3 ekor hewan. Dikonfirmasi muncul petunjuk Two of Pentacles, ada seorang memegang 2 koin, tingginya berbeda. Ini kali saya rasakan energi dari sahabat Aquarius ya tentang asmara, dimana kelihatannya masih banyak yang bermasalah ini, penuh problem lah, penuh masalah, penuh konflik. Dan harus diingat, masalah yang terjadi ya, ini sebetulnya sih bukan faktor alami, bukan kesalahan kalian, bukan kesalahan pasangan kalian gitu loh. Tapi apa? Masalah yang terjadi disebabkan oleh orang-orang yang toksik, yang iri, yang gak suka sama kalian. Ya, sehingga apa? Sehingga dia menembakkan energi negatif. Yang saya menyebutkan black magic. Makanya tinggal kalian sendiri yang merasakan. Gitu loh. Apakah sampai sekarang penuh masalah antara kebahagiaannya sama masalahnya ini, sama problemnya ini lebih lebih apa ya? Lebih dominan mana yang kalian rasakan? Saya yakin ini untuk asmara Aquarius ini lebih dominan yang merasakan tidak bahagia di sini. Gitu loh. Meskipun tidak semua ya, karena jelas ada sebuah efek energi negatif dan itu membuat
kekacauan ya di hubungan asmara kalian, gitu loh, penuh konflik lah, penuh problem. Memang akibat dari orang lain di sini, gitu loh. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena jelas satu konsum juga mengatakan dua koin. Artinya di sini sulit ya, ataupun jarang menemukan keseimbangan antara kalian dan pasangan, gitu loh. Ya, saya juga merasakan di sini kalian sudah semangat, sudah bekerja keras, ya sudah usaha keras untuk memperjuangkan asmara, tetapi terkadang bahkan sampai kewalahan ya, terkadang belum menemukan hasil yang stabil gitu loh. Belum bisa mengarah ke harmonis, ya, belum bisa mengarah ke rasa bahagia, saling menyayangi, saling pengertian, saling mencinta. Ini sulit untuk mengarah ke situ, gitu loh. Karena selalu ada dinding penghalang. Buat ketentraman asmara kalian ini selalu ada dinding penghalang sobat di sini. Makanya muncul tuh open text ini sekali lagi memberikan sebuah sinyal bahwa asmara ini sulit ya untuk apa ya, untuk mengarah ke stabil, gitu loh. Ya saya rasa gini loh, sebetulnya sih tidak sulit, hanya saja mungkin kalian menyikapi masalah itu apa ya, kurang bisa teliti sobat. Misalkan nih kalian terhantam masalah, terus masalah itu di luar logika, tapi kalian menyelesaikan logika, nah itu kan namanya tidak nyambung. Nah, itulah yang membuat kesulitan ya, gitu loh. Kalau kalian tepat, misalkan kalian merasakan kok masalah yang terjadi ini penuh ketidakwajaran ya, gitu loh, penuh eh, keganjilan, sikapi secara energi, dibuka aura. Nah, itu namanya tepat, maka di situ akan ada kestabilan kembali. Seperti itu ya. Oke, nanti kita deteksikan. Sekarang lanjut di faktor pekerjaan ataupun karir. Aquarius, kartu utama muncul petunjuk Two of Cup. Ada sepasang kekasih membawa cup. Dikonfirmasi muncul petunjuk The Star. Ini bagus ya. Seorang menuangkan air ke dalam sungai. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Aquarius ya tentang faktor pekerjaan ataupun karir ya. Kelihatannya di sini akan minggu ketiga ini kelihatannya akan penuh keberuntungan ya. Akan penuh pencapaian di sini. Jadi yang mungkin kalian merasa sulit ya mengejar target, terwujudnya harapan impian, keberhasilan kesuksesan, bisa saja minggu-minggu ini ada keajaiban yang terjadi dan kalian akan bisa mencapai itu semua. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena muncul The Star. Artinya apa? Artinya di sini akan ada suatu impian, akan ada suatu harapan dan itu benar-benar menjadi kenyataan. Mungkin akan dipermudah secara mencapai target ya. Akan tiba-tiba impian kalian itu bisa nyata gitu loh. Akan tiba-tiba mungkin keberhasilan itu bisa kalian capai. Cuman meskipun di sini kalian didukung sama dua kartu yang positif, tetap ya kita sendiri harus ada sebuah pergerakan, harus ada sebuah menjemput keberkahan itu sendiri. Kan seperti itu ya. Karena sekali lagi apa, pembacaan seperti ini kan hanya sebagai sinyal. Adanya sinyal baik, sinyal bagus. Nah, ketika itu kalian jalankan ya tidak menutup kemungkinan akan terjadi harapan-harapan yang sesuai impian kalian. Seperti itu. Lanjut dulu di keuangan ataupun rezeki Aquarius, kartu utama muncul petunjuk Knight of Pentacles. Ada prajurit naik kuda memegang satu koin. Dikonfirmasi muncul petunjuk 9 cup. Ada 9 cup ya di sini. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Aquarius tentang keuangan ataupun rezeki, di mana kelihatannya kalian banyak yang mungkin berpikir ya ataupun merenung ya, gitu loh. Jadi ini yang saya rasakan sama kalian di sini, energi kalian jelas terbaca bahwa banyak dari sahabat Aquarius yang ingin mungkin adanya sebuah simpanan, ingin adanya sebuah tabungan gitu loh. Ini yang saya rasakan. Cuman jangan khawatir ya. Di kartu Nine of Cup di sini kelihatannya akan ada pencapaian juga nih di sini. Bisa saja akan ada sebuah rezeki-rezeki yang tiba-tiba menghampiri kalian. Meskipun di kartu utama memberikan sebuah sinyal adanya sebuah harapan, adanya sebuah keinginan. Ini bisa saja minggu ketiga akan terjadi ya. Gitu. Karena sekali lagi muncul Nine of Cup artinya akan ada kebahagiaan, akan ada kenyamanan, akan ada kesenangan. Kenapa seperti itu ya? Karena memang ada rezeki yang mungkin mampir sama kalian nanti di sini. Atau dari mana datang, yang jelas kelihatannya akan mendapatkan sebuah keuangan ini Aquarius ini ya. Ya sekarang saya akan mencoba mendeteksi ketiganya.
Oke ya, setelah saya deteksi secara penerawangan memasuki minggu ketiga bulan Juli, inilah fakta yang akan muncul. Faktanya apa? Ini faktanya untuk Asmara Aquarius kelihatannya di minggu ketiga ini kurang baik-baik saja ya. Artinya masih banyak yang terkendala, masih banyak yang konflik, bahkan belum terselesaikan sampai saat ini. Ya kenapa seperti itu? Terkadang apa ya, terkadang merasakan gembira, terkadang merasakan susah, mikir, dan itu pun tidak imbang, lebih banyak susahnya ini kelihatannya. Gitu loh, lebih banyak konfliknya daripada tenangnya, daripada damainya. Nah, kenapa seperti itu? Ya karena memang jelas sobat, kali ini banyak sahabat Aquarius yang tertembak di faktor asmara. Kan sering saya berulang-ulang mengatakan, kalau dibiarkan satu titik tertutup semuanya akan ikut kacau. Entah di pekerjaan, di rezeki, di kesehatan dan lain-lain. Ini ikut kacau semua. Tetapi ketika satu titik ini diperbaiki, ya mungkin dibuka lagi auranya, semuanya juga akan ikut baik. Gitu loh. Makanya satu-satunya jalan ketika kalian ingin lepas dari keterpurukan, ya diputus energi negatif itu, energi black magic itu. Bagaimana cara memutuskan? Yaitu tadi, berusaha membuka aura kita. Gitu. Kalau kalian mungkin bisa doanya, tata caranya, ya silakan dibuka sendiri auranya. Tapi kalau kesulitan ya dari orang-orang di bidangnya. Biar tidak selalu menghalangi di situ. Jadi sekali lagi waspada ya, komunitas terbesar katanya kurang diuntungkan ya. Ya selamanya ini akan seperti ini. Kalau tidak diputus energinya, karena di sini sudah banyak yang merasuk energi negatifnya, energi black magicnya. Kalau di faktor pekerjaan ataupun karir ya, setelah saya deteksi secara penerawangan memasuki minggu ketiga bulan Juli, inilah fakta yang muncul. Faktanya apa? Faktanya di sini kalau di pekerjaan ini luar biasa ya, bagus. Katanya tidak terjadi suatu masalah yang berat di sini. Bahkan saya tadi melihat akan banyak kesenangan, akan banyak kegembiraan. Artinya apa? Artinya di situ kalian banyak yang mengejar target, bisa mengejar target lah kira-kira seperti itu. Bagus ya, komunitas terbesar. Kalau di keuangan ataupun di kerezekian ya, setelah saya deteksi secara penerawangan, ini bisa dikatakan Aquarius Aquarius ini bisa dikatakan ini 50-50 ya. Meskipun secara kartu ini ada yang apa didukung dengan kartu yang baik, tapi secara penerawangan ini kayaknya ada juga yang terkena tembakan gitu loh, yang sudah berimbas di faktor rezeki. Akhirnya ada yang merasakan sendatan, kurang lancar. Ini 50-50. Seperti itu ya, yang 50% bisa saja akan dihantam sebuah rezeki, bisa yang 50% satunya bisa saja tidak. Artinya mental gitu loh. Karena memang imbas dari penutupan aura di asmara kalian. Berujung di keuangan atau rezeki. Seperti itu ya. Oke, saya rasa sudah bisa dipahami. Tetap ya, ketiga faktor yang sudah saya sampaikan ini semua bersifat general trading. Energinya luas mengacau, nggak tahu ini energi siapa yang ketarik masuk, yang jelas banyak sekali yang masuk sobat. Gitu loh. Nah, ketika kalian ingin jawaban yang tepat, akurat, ya silakan konsul secara pribadi. Atau mungkin kalian merasakan kok pembacaannya mirip ya, seperti apa yang kalian rasakan, ya monggo. Ketika konsul secara pribadi itu saya akan bisa memberikan jawaban yang akurat sobat. Biar apa? Biar langkah kedepannya itu menemukan sebuah keberuntungan. Seperti itu. Apalagi ketika konsultasi nanti terdeteksi ada penutupan aura, di situ tugas saya membantu menghancurkan dinding penghalangnya. Biar aura kalian terbuka kembali, terpancar sehingga energi positif yang berada di dalam diri kalian ini bisa bekerja, bisa bereaksi untuk bisa menarik ya, setiap keberkahan dari semesta. Entah itu keberkahan berupa rezeki, keberuntungan-keberuntungan, kebaikan-kebaikan itu akan mudah kalian tarik secara otomatis. Seperti itu. Kalau ada dinding penghalang, ya akan kesulitan, akan mental keberkahan itu sobat. Seperti itu ya. Next ya, tetap pembacaan yang baik, ya tetap jadikan semangat motivasi. Syukuri, aminkan, klaim energi positifnya meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan karena ucapan adalah doa. Nah, ketika ada pembacaan yang kurang baik, sering saya selalu berpesan agar kalian lebih waspada langkah ke depannya, lekas bangkit untuk bisa memperbaiki nasib kalian. Karena kan perlu diingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah secara otomatis kalau orangnya sendiri nggak mau berjuang keras mengubah nasibnya. Tapi ya tentunya perlu diingat, ketika nasib kita ingin berubah baik sobat, tetap ada 3 poin yang tidak boleh ditinggalkan. 1, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor 2, ikhtiarkan, cari orang-orang di bidangnya, sharingkan. Nah, poin ketiga apa? Perjuangkan. Tetap perjuangkan doa kalian, ikhtiar kalian, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Nah, ketika itu sudah kalian jalankan semua dan
dirasa sudah cukup ya, maka kunci terakhir apa? Ya sudah, kunci terakhir kita harus pasrah, kita harus yakin bahwa nasib pasti akan berubah baik karena kita sudah berjuang keras mengubah nasib kita sendiri. Nah, di situ letak kunci keberhasilannya sobat. Ketika nasib kita ingin jauh lebih baik daripada yang sekarang. Cuman kan inti ataupun kesimpulan dari berita yang sudah saya sampaikan semua ini ya, kesimpulannya percaya tidak percaya, tetap saya kembalikan lagi sama kalian karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Jadi sikapi, tanggapi dengan bijak sobat, apalagi ini bersifat general redeem ya. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk semua sobat Aquarius. Kalian harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.